maka jagalah kenikmatan tersebut. Fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am. Karena sesungguhnya maksiat itu tuzilun ni'am, akan menghilangkan seluruh kenikmatan-kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bila pada subuh ini Allah masih memberi kesempatan lagi kepada kita untuk kita bisa bangun kembali dalam rangka untuk menyambut seruan Allah, menyambut sholat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani ayat-ayat Allah. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang atharul ma'siyah fi hayatil insan, pengaruh kemaksiatan dalam kehidupan manusia, pengaruh kemaksiatan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam sejarah panjang umat manusia tidak ada yang terlepas dari ujian, dari cobaan, dari musibah. Walaupun manusia tidak ada satupun yang menginginkan dapat musibah, dapat penderitaan, tetapi itu adalah satu hal yang pasti bagi manusia yang hidup di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan musibah sebagaimana juga manusia mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, semuanya ini perlu kita sikapi dengan benar. Oleh karena itu kita perlu bercermin kepada salafun saleh dan orang-orang beriman, bagaimana sebenarnya kita harus mensikapi bila kita mendapatkan ujian, cobaan atau penderitaan, musibah demi musibah yang sampai sekarang tentu masih ada. Sebagaimana akhir-akhir ini juga kita dengar bagaimana musibah di Jawa Barat, adanya gempa, adanya banjir, angin topan, adanya gunung meletus, adanya peperangan yang terjadi di mana-mana. Tentu ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Tentu ini adalah merupakan musibah. Dalam menghadapi ini semua, para salafun soleh dan orang-orang beriman mengembalikan semuanya ini kepada dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan alam, tetapi menyalahkan dirinya sendiri, sehingga semuanya dijadikan oleh orang-orang dahulu salafun saleh dan orang-orang beriman, bila terjadi musibah demi musibah, penderitaan demi penderitaan, maka yang mereka lakukan adalah mengambil hikmah itu semuanya
dengan introspeksi diri, dengan muhasabah diri. Ambillah satu contoh sebagaimana yang pernah terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau pernah mendapatkan musibah, yaitu diturunkan ke dunia ini yang tadinya beliau berada di surga Allah, penuh kenikmatan, tidak ada masalah. Tapi kemudian diturunkan, dihukum oleh Allah ke dunia ini. Ketika diturunkan ke bumi ini, maka Nabiullah Adam alaihissalam introspeksi diri, muhasabah diri atas kesalahan yang pernah dilakukan, yaitu memakan buah larangan. Apa yang terjadi kemudian? Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan akhirnya dimasukkan lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh iblis laknatullahi alaihi. Dia bersalah. Dia disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Adam ketika Adam diciptakan oleh Allah. Disuruh bersujud, menolak, tidak mau. Kemudian ketika ditanya oleh Allah, kenapa kalian tidak mau bersujud pada Adam, padahal aku yang memerintahkan? Maka iblis tidak mau introspeksi diri, ngambil hikmah, ngambil pelajaran, tidak, tetapi malah menyombongkan diri. Saya lebih baik dari Adam, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia ciptakan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya lebih baik daripada dia. Bukannya dia menyadari diri, kemudian nyalahkan dirinya, malah menyalahkan orang lain. Cari kambing hitam, cari pembenaran. Nah, ini ciri khas iblis. Maka kita sebagai anak cucu Adam akan lebih bijak, akan lebih bagus kalau kita bersalah dan sudah pasti kita ini punya kesalahan, bahkan banyak salah dan dosa yang kita lakukan. Sebagaimana sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, al-insan mahallul khata' wan nisyan wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang namanya manusia itu sudah tempatnya salah dan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang suka bertaubat. Inilah yang harus kita lakukan, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Salah sudah pasti, dosa sudah pasti. Sementara salah dan dosa itu akan merugikan manusia itu sendiri. Maka yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu kalau salah, mengaku dosa, istighfar, bertaubat kepada Allah, sehingga semua kesalahan-kesalahan itu tidak menjadi azab, penderitaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 23, Nabiullah Adam menyadari kesalahannya, kemudian mohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, jikalau Engkau tidak merahmati kami, sudah pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga walaupun salah akhirnya tidak mendatangkan penderitaan, tetapi diampuni oleh Allah
dan kembali lagi ke surga. Berbeda dengan iblis yang tadinya di surga tetapi kemudian berbuat salah, tidak menyadari kesalahan, tidak istighfar, tidak mohon ampun, tidak ngambil pelajaran dari kesalahannya, maka dia tidak akan lagi masuk surga selamanya, bahkan dijadikan kayu bakar dari api neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah juga berfirman, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min musibatin famin nafsik. Apapun yang menimpamu dari satu kebaikan atau dari kebaikan-kebaikan, maka semuanya itu dari Allah. Dan apapun yang menimpamu dari keburukan famin nafsik, maka itu semuanya sebenarnya adalah disebabkan dirimu sendiri. Kullun yarji'u ila maksiatin dunyan au ukhrawiyan. Semuanya itu kembali kepada kemaksiatan, baik itu musibah dunia maupun musibah akhirat. Sebagaimana contoh, kenapa seseorang harus dihukum rajam? Ya karena dia sudah menikah, masih selingkuh, masih berzina dengan orang lain. Maka di dunia sudah dihukum oleh Allah, yaitu dengan hukuman rajam. Dikubur hidup-hidup, dilempari batu yang sedang sampai mati. Itu kenapa manusia yang dimuliakan oleh Allah sampai dihukum seperti itu? Ya karena kesalahan dia berzina setelah dia menikah. Kenapa seseorang harus dipotong tangannya? Karena kesalahannya dia mencuri, maka oleh Allah diberikan hukuman dengan potong tangan. Kenapa seseorang harus dikisos, harus dibunuh? Karena dia membunuh orang lain. Kenapa harus dipukul? Karena dia memukul orang lain. Dia harus dikisos, itu dihukum oleh Allah, ya karena kesalahannya telah menyakiti orang lain. Ini di dunia. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, jelas kesalahan, dosa-dosa itu akan menyebabkan musibah bagi diri kita sendiri, baik itu secara pribadi maupun sebagai bangsa. Sedangkan kalau di akhirat, an-naru wa adzabuha. Sudah pasti kalau di akhirat seorang yang berdosa dia akan dihukum, dia akan diazab dengan api neraka. Karena itu maka di dunia ini kita disuruh senantiasa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dengan cara apa? Yang pertama, mengakui dari hati nurani yang paling dalam bahwa semua kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah kepada kita, termasuk nikmatnya hidup di dunia ini, yaitu kita akui bahwa semuanya semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita, lisan kita memuji Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah. Kemudian semua kenikmatan yang diberi oleh Allah, nikmat harta benda, nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat ilmu, nikmat jabatan, nikmat ketenaran, nikmat apapun yang kita rasakan dan kita peroleh, kita gunakan hendaknya di jalan Allah, mencari ridhonya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk berkhidmah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian bukannya azab yang kita dapatkan. Maka insya Allah kalau itu kita lakukan, kita akan bahkan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, ini jelas-jelas dinyatakan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pada kita yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jikalau kalian semua mau bersyukur, la azidannakum, janji Allah, sungguh pasti aku akan tambah nikmat itu pada kalian semua. Tetapi wala in kafartum, jikalau kalian semua berkufur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan tersebut, diancam oleh Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, amatlah pedih. Dan ini bisa kita telusuri para jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam sejarah panjang manusia selalu seperti itu. Orang yang bersyukur kepada Allah, serendah apapun, lambat laun pelan-pelan akhirnya naik, derajatnya sangat tinggi. Bahkan walaupun orang itu tadinya dianggap hina, dilupakan, tidak dianggap orang, tapi akhirnya Allah yang mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya, bahkan sampai di akhirat kelak nanti di surga yang tertinggi. Sebaliknya, kita lihat dalam sejarah panjang umat manusia, banyak manusia yang keturunan bangsawan, tenar, ditakuti orang, disegani, paling kaya, paling terkenal, paling tinggi jabatannya, bahkan seorang raja. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya disegani, ditakuti, dimuliakan, bahkan disembah-sembah oleh manusia itu, berujung dengan kehinaan yang sehina-hinanya, sebagaimana yang terjadi pada nasibnya Fir'aun, Qarun, Abraha, Namrud, dan yang lain-lainnya. Itu adalah kenyataan dan realita pasti yang bisa kita saksikan bersama dan hendaknya kita jadikan pelajaran bersama. Bahkan sampai sekarang jarang kita temui orang yang mempunyai kedudukan tinggi layaknya Qarun dan Fir'aun. Itu hancur lebur, hina dina selama-lamanya, jadi contoh jelek bahkan sampai di akhirat nanti. Sampai sekarang jarang, sulit kita temui yang menandingi Fir'aun, Qarun. Walaupun kadang-kadang orang sekarang kadang melebihi sombongnya, melebihi Fir'aun dan Qarun. Masih banyak pewaris-pewaris, orang-orang yang justru mengikuti jejak para Qarun dan para Fir'aun ini, sehingga nasibnya Yuda pasti akan sama seperti mereka kalau kita mengikuti jejak orang-orang yang kufur, kafir, tidak mensyukuri anugerah nikmat yang sudah diberikan oleh Allah dalam hidupnya tersebut. Allah jelas telah menyatakan, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau kalian mau syukur kepada Allah atas nikmatnya, akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kufur, azabku amatlah pedih, amatlah berat. Dan nyatanya sampai sekarang para jamaah Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah mendengar cerita bahwa ada orang yang mampu selamat kalau Allah sudah menurunkan azabnya.
Dalam arti siapapun yang melawan Allah pasti rugi dan pasti berakhir dengan tragis, dan Allah tetap tegak, Allah tetap ada, Allah tidak pernah berkurang derajatnya karena kekufuran manusia itu sendiri. Maka yang terbaik Bapak Ibu sekalian adalah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut dalam segala bentuknya, agar supaya tidak berubah nikmat itu jadi azab, jadi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Anfal ayat 25 Allah juga mengingatkan kepada kita semua, wattaqu fitnatan la tusibanna dzalamu minkum khossah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan takutlah kalian semua, fitnatan, kepada sebuah fitnah, la tusibanna dzalamu minkum, yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat berat hukumannya. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, fitnah atau musibah kalau sudah datang itu tidak hanya menimpa orang yang maksiat, orang yang berdosa saja. Bisa jadi ahli masjid, bisa jadi imam, khatib, ustadz, ulama. Itu kalau azab sudah datang tidak milih-milih, kena semuanya. Cuma bedanya nanti kalau sudah dibangkitkan, orang yang penuh dosa akan dibangkitkan ke neraka. Kalau orang yang ahli takwa, dia akan ke surga. Bedanya cuma itu. Sehingga para ulama memberikan cara, jalan kepada kita semuanya agar supaya musibah itu tidak turun. Bapak Ibu sekalian, caranya adalah kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itulah yang akan menyelamatkan kita semuanya, baik yang berdosa ataupun yang tidak berdosa. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar masih jalan, insya Allah musibah itu nggak datang. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak datang, apalagi ada pembiaran bahkan dukungan kepada kemaksiatan tersebut, maka biasanya itu akan memancing murka dan azab dari Allah. Dan kalau sudah datang azab, itu biasanya sudah tidak milih-milih, tidak yang bersalah saja yang dihukum oleh Allah, tapi semuanya akan kena azab, layaknya yang pernah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana manusia hidup di dunia ini, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, digambarkan oleh Rasulullah bagaikan orang yang naik di sebuah kapal. Orang-orang yang baik itu akan nuruti aturan, sehingga kalau mau ngambil air, dia ngambil, naik ke atas ngambil air ke laut. Tetapi orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk itu di dek bawah, itu nggak nuruti aturan. Biasanya seperti itu, aturannya ngambil laut, pakai timba, ambil dari lautan, diambil. Tetapi orang-orang yang jahat, orang yang buruk tidak nurut aturan biasanya, semaunya sendiri, nuruti hawa nafsunya. Akhirnya dia berpikir daripada naik ke dek atas ngambil air di sini lebih dekat, mending kita lobangi aja dikit kapal ini. Kapalnya dilobangi dikit, nggak masalah, cuma sedikit airnya. Dia dapat senang, kebutuhannya terpenuhi, tapi nggak nurut aturan. Bila orang-orang yang di dek atas itu diem aja, dibiarkan saja ada orang yang ngelobangi kapal itu, akhirnya tambah dablek ini. Orang yang jahat, bangsat, orang-orang yang jelek, orang yang nggak nurut aturan Allah,
ini dibiarkan saja akan terus nambah. Dibiarkan, satu orang lagi ambil lagi, ngelobangi dikit lagi, ngelobangi dikit lagi, ngelobangi dikit. Lama-lama ini akan membesar ini lubang-lubang ini, dan air akan masuk ke dalam kapal. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Kalau sudah kapal kena air, terus masukkan air, akhirnya kapal tidak stabil. Kondisi masyarakat tidak stabil. Aturan akan berubah, ukuran menjadi berubah, yang baik menjadi nampak jelek, yang jelek akan menjadi nampak baik. Yang jelek didukung, yang jelek didanai, yang jelek disanjung-sanjung, sedangkan yang baik dijelek-jelekkan. Kalau kondisi seperti ini, lama-lama akan oleng kapal tersebut. Sosial masyarakat juga akan oleng. Dan akhirnya yang terjadi apa? Air tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, maka kapal akan miring. Gak normal lagi jalannya. Dan pada akhirnya kapal itu akan tenggelam di laut. Nah, kalau sudah tenggelam, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Apakah yang jahat, yang lobangi tok itu yang tenggelam di laut? Maka yang baik-baik yang ada di atas, dek atas tadi, yang nurut aturan tadi, karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar, nggak melarang orang-orang ngelobangi kapalnya untuk ngambil air di dek bawah, maka yang terjadi adalah kapal tenggelam, yang baik, yang jelek, semuanya ikut tenggelam. Itulah layaknya kita berada di dunia ini dalam satu kapal yang sama. Aturannya supaya selamat itu disuruh negakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga para nabi, para rasul terus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar kapal dunia ini berjalan normal, berjalan baik, dan manusia mendapatkan kebahagiaannya, keselamatannya. Tetapi sampai saat ini kita pun bisa merasakan, bisa melihat, bisa membuktikan bagaimana orang yang nurut tuntunan Allah dan yang tidak nurut tuntunan Allah tersebut. Betapa banyak bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah, hilang ketika sudah melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana kita sebutkan di atas. Dan sebaliknya, banyak bangsa-bangsa yang tadinya tidak dianggap di dunia ini muncul menjadi kekuatan-kekuatan baru. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah kepastian, sehingga Allah juga memperingatkan pada kita dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'radu an dzikri, dan barang siapa berpaling dari mengingat aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami Allah akan membangkitkan orang tersebut pada hari kiamat nanti dalam kondisi buta. Ketika orang itu bertanya, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta seperti ini, ya Allah, sementara dulu di dunia kami tidak buta? Jawab Allah adalah, demikianlah, dahulu kamu melupakan ayat-ayatku, kata Allah, maka sekarang kamu juga dilupakan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini semua pelajaran berharga bagi kita semua yang tentu menginginkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Harus banyak ingat Allah dalam kondisi apapun, suka maupun duka, kondisi atas maupun kondisi bawah, lapang maupun kondisi sempit. Kita harus terus ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat kita syukuri dengan mengingat Allah. Kalau kita menderita musibah,
kita juga harus mengingat Allah dengan cara bersabar. Dengan demikian maka posisi kondisi apapun kita, Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita selalu dalam posisi disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan dirahmati oleh Allah, dalam posisi selamat, bahagia insya Allah. Sebagaimana juga dinasihati oleh Imam Syafi'i, ketika kita ingin menjaga dan merawat kebaikan, kenikmatan yang kita peroleh, caranya adalah menghindar dari kemaksiatan. Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am." Jikalau kalian berada dalam sebuah kenikmatan, far'aha, maka jagalah kenikmatan tersebut. Fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am. Karena sesungguhnya maksiat itu tuzilun ni'am, akan menghilangkan seluruh kenikmatan. Wa hifdzuha bi ta'ati rabbil ibad, dan cara menjaganya adalah dengan mentaati Tuhannya para hamba, yaitu Allah, mentaati Allah. Fa rabbul ibadi sari'un niqam, karena sesungguhnya Tuhan para hamba, yaitu Allah itu sari'un niqam, sangatlah cepat pembalasannya. Berdasarkan ayat-ayat ini, berdasarkan nasihat petua dari Imam Syafi'i ini, maka sudah pasti, sudah jelas para jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingin mendapatkan kenikmatan, kita ingin merawat, menjaga kenikmatan, bahkan ingin mendapatkan tambahan kenikmatan itu, maka caranya adalah menghindar, berusaha menjauh dari maksiat, dari dosa-dosa, nurut aturan, nurut tuntunan Allah sang pencipta kita, sang pencipta alam semesta ini. Sebab kalau kita tidak nurut, nggak merugikan Allah, tapi merugikan kita sendiri sebagai manusia. Siapapun kita, sekuat apapun kita, sehebat apapun, sesakti apapun kita, berakhir dengan kerugian kalau kita tidak mengingat dan kalau kita tidak mengikuti tuntunan dari Allah sang pencipta kita. Sehina apapun kita, selemah apapun kita, kita mengikut, menuruti tuntunan Allah, pasti akan berakhir dengan kenikmatan dan kejayaan. Bahkan kejayaan, kesuksesan itu tidak kita raih hanya di dunia, tapi sepanjang masa, yaitu dalam kehidupan abadi di surga nanti. Sehingga solusi dari semua permasalahan yang mungkin kita hadapi itu, para jamaah sekalian, baik itu permasalahan pribadi, masyarakat, atau sebagai bangsa, adalah ar-ruju'u ilallah, adalah kembali bertaubat, mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa miftahul aman, karena itulah satu-satunya kunci harapan bagi kita sebagai manusia yang penuh kelemahan, yang tidak mungkin ada yang bisa kita capai tanpa pertolongan dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menjanjikan kepada kita semua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan memberikan solusi, bahkan semua solusi baginya dari semua permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rizki dari jalan-jalan yang tak terduga. Rizki ada yang bisa kita capai dengan upaya dan usaha kita, dengan doa kita, usaha maksimal kita. Tetapi bagi orang yang bertakwa ada lagi rizki yang tanpa kita usahakan, yaitu rizki yang tak terduga, rizki yang langsung diberikan oleh Allah
walaupun kita tidak menghendakinya, tidak mengupayakannya. Dan itu adalah dijanjikan bagi kita yang mau nurut, yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dijanjikan kehidupan yang baik, sebagaimana Allah menyatakan, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa mau beramal soleh, baik itu laki-laki maupun dia seorang wanita, sedangkan dia dalam kondisi beriman kepada Allah, pasti kami akan berikan kehidupan dia dengan kehidupan yang baik. Lalu apalagi yang kita inginkan para jamaah Bapak Ibu sekalian, lebih dari ridhonya Allah, janji-janji Allah, rahmat, ampunan, dan pertolongan dari Allah. Tidak ada yang melebihi itu semua. Sebab siapapun selain Allah adalah cuma ciptaan dari Allah. Tanpa kehendak Allah siapapun tidak ada. Tanpa kehendak Allah tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjauh dari maksiat kepada Allah. Karena pengaruh dari maksiat bagi kehidupan kita pasti buruk, pasti jelek, pasti merugikan. Kalau tidak, maka itu hanya belum. Ujungnya sudah pasti akan merugikan kita sendiri. Sehingga jalan yang terbaik bagi kita Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita hendaknya senantiasa mengikuti tuntunan Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga hidup kita ini sesuai harapan kita. Kita ingin berharap di dunia baik-baik saja, senang-senang saja, nikmat-nikmat saja, dan kita ingin juga di akhirat nanti juga selamat dari azab api neraka, hidup bahagia di surga Allah abadi. Itulah yang kita harapkan. Sehingga kalau itu yang kita harapkan, tidak ada jalan lain. Siapapun kita harus mengikuti cara tuntunan yang sudah digariskan oleh Allah melalui nabi-nabinya, melalui rasul-rasulnya, melalui kitab sucinya. Mengikuti itu aman, selamat kita siapapun kita insya Allah. Tapi kalau tidak mengikuti itu, maka tidak akan ada jaminan selamat tersebut. Bapak Ibu para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini semuanya bisa menambah iman, menambah ilmu, menambah kesadaran bagi kita semuanya bahwa mengikuti tuntunan Allah, bertakwa kepada Allah itu menguntungkan kita semuanya. Sebaliknya, maksiat, tidak taat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti adat istiadat, mengikuti budaya-budaya yang bertentangan dengan tuntunan Allah, maka sudah pasti kita akan menuju kerugian. Karena Allah tidak ridho dan Allah sudah menurunkan tuntunannya beserta tauladan contohnya. Tuntunannya dalam kitab suci Al-Quran dan teladannya pada baginda Rasulullah SAW. Ini dulu para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti berakhir di surga Allah abadi, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti juga dipertemukan lagi di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, untuk lebih sempurnanya mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم إنا ظلمنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم اجعلنا من المجاهدين والشهداء والصالحين والصديقين والمخلصين والصابرين والشاكرين والمتقين والناجحين في الدارين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.